Kita akan membahas medan listrik di sekitar pelat yang sangat luas pada bidang XZ dengan muatan Q, sehingga elemen muatan pada pelat itu dapat dihitung sebagai sigma atau rapat muatan persatuan luas dikalikan dengan dA atau elemen luasnya, yakni dx dikalikan dengan dz. Maka arah garis medan yang dihasilkan oleh pelat tersebut adalah tentu saja tegak lurus keping di sebelah kanan dan di sebelah kiri pelat. Kemudian posisi dengan medan listrik yang sama besar itu tentu adalah titik-titik dengan jarak R yang sama dari pelat. Sehingga untuk membentuk permukaan Gauss yang paling mudah adalah kita bentuk suatu permukaan balok dengan panjang 2R, di mana R di sebelah kanan dan R di sebelah kiri, dan luas permukaan A. Kemudian permukaan balok ini memiliki normal di sebelah atas, di sebelah bawah, di sebelah depan dan di sebelah belakang, yang itu tegak lurus dengan arah medan listrik, dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang itu sejajar dengan medan listrik. Kemudian muatan yang dilingkup oleh permukaan Gauss ini, itu adalah integral dari sigma dA, sehingga fluxnya bisa kita dapatkan sebagai sigma dikalikan dengan luas permukaan balok ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri dibagi dengan epsilon 0. Kemudian bisa kita evaluasi fluxnya menggunakan integral E.nda di sebelah kiri dan kanan yang memang hanya berkontribusi terhadap flux. Dan kita lihat bahwa di sebelah kiri pelat memberikan kontribusi integral EdA dan di sebelah kanan memberikan kontribusi integral EdA. Sehingga fluxnya kita dapatkan sebagai 2 kali besarnya medan E dikalikan dengan luas permukaan A. Kemudian kita ingat bahwa flux itu juga besarnya adalah sigma A dibagi dengan epsilon 0. Sehingga kalau kita samakan, kita akan dapatkan bahwa 2 besarnya medan E dikalikan dengan A itu sama dengan sigma A dibagi epsilon 0. Sama sekali tidak ada variabel R di sini, sehingga medan listrik itu karena plat yang sangat luas tidak bergantung pada posisi titik dari plat. Maka menggunakan notasi vektor, di sebelah kanan plat kita dapatkan bahwa medan E itu adalah sigma dibagi 2 epsilon 0 pada arah J, yang sumbu Y positif. Dan di sebelah kiri kita dapatkan besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0 pada arah minus J, yakni ke arah sumbu Y negatif. Ini hasil yang sama dengan yang diperoleh dari hukum Coulomb untuk muatan dengan distribusi permukaan yang sangat luas. Dan jika kita buat plot antara medan listrik dan posisi, maka kita dapatkan bahwa di sebelah kiri itu medan listrik konstan dengan besar minus sigma per 2 epsilon 0, dan di sebelah kanan besarnya medan listrik juga konstan, yakni sigma per 2 epsilon 0. Kita bisa lanjutkan dengan meninjau medan listrik di sekitar pelat yang juga sangat luas, bermuatan listrik seragam, namun sekarang kita perhitungkan ketebalannya, sehingga elemen muatan pada pelat ini harus diperhitungkan menggunakan rapat muatan persatuan volume yang besarnya adalah Rho dikalikan dengan D volume atau dy dikalikan dengan dA, yakni elemen luasnya. Maka mengikuti prosedur sebelumnya, kita dapat tentukan arah garis medan, posisi dengan medan listrik yang sama besar, serta permukaan Gauss. Nah, tentu saja kali ini kita harus perhitungkan permukaan Gauss untuk daerah di luar balok dan juga daerah di dalam balok. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut di luar besarnya adalah Rho dikalikan dengan A dikalikan dengan ketebalannya, yakni L dibagi dengan epsilon 0 untuk fluxnya. Kemudian flux di bagian dalam itu mencakup muatan yang besarnya adalah Rho dikalikan dengan A dikalikan dengan ketebalan balok tersebut, yakni 2R. Maka fluxnya adalah Rho dikalikan dengan A dikali 2R dibagi dengan epsilon 0. Kita bisa perhitungkan flux baik di dalam maupun di luar menggunakan permukaan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan kita dapatkan bahwa besar flux itu adalah 2 dikalikan dengan medan listrik dikalikan dengan A. Ini baik di dalam maupun di luar plat. Kemudian karena kita tahu bahwa muatan yang dilingkup oleh flux di bagian luar itu adalah Rho dikalikan dengan A dikalikan dengan L, maka jika kita samakan, kita akan dapatkan bahwa medan listrik di sebelah kanan plat itu konstan, besarnya adalah Rho dikalikan dengan L dibagi 2 epsilon 0 pada arah sumbu Y positif. Dan di sebelah kiri itu
itu juga konstan dengan besar rho dikalikan dengan L dibagi 2 epsilon 0 pada arah minus J, yakni sumbu Y negatif. Nah, jika prosedur yang sama kita lakukan untuk permukaan Gauss di bagian dalam, maka kita dapatkan bahwa medan listrik di bagian dalam itu merupakan fungsi dari R. Yang besarnya itu adalah rho dikalikan dengan R dibagi epsilon 0, di mana R ini adalah jarak titik itu terhadap bagian pusat plat. Maka jika kita plot antara medan listrik dengan posisi, kita dapatkan bahwa di sebelah kiri plat, dia konstan, besarnya adalah minus rho dikali L dibagi 2 epsilon 0, kemudian di bagian dalam dia akan berubah secara linear, kemudian di luar plat di sebelah kanan, dia akan konstan lagi dengan besar rho dikali L dibagi 2 epsilon 0. Untuk contoh selanjutnya, analisa yang sama dapat kita lakukan pada plat tipis yang sangat luas dan plat tebal atau balok yang juga sangat luas dengan muatan listrik yang seragam. Maka analisa untuk plat tipis dapat kita lakukan seperti sebelumnya, dan untuk balok tebal dapat kita lakukan juga seperti sebelumnya. Kemudian kita bisa tentukan medan listrik karena plat tipis dan juga medan listrik karena balok tebal, dan analisa yang sama terhadap permukaan Gauss dapat kita lakukan mengikuti prosedur sebelumnya untuk tiap sistem. Sehingga bisa kita dapatkan medan listrik oleh masing-masing sistem. Ini adalah plat dan ini adalah balok, dan ini adalah fungsi medan listrik yang dihasilkan oleh plat terhadap posisi. Kemudian ini adalah fungsi medan listrik yang dihasilkan oleh balok terhadap posisi. Ini adalah bagian dalam balok dan ini di sebelah kiri balok dan ini sebelah kanan balok. Maka jika kita jumlahkan kedua kontribusi, kita akan dapatkan medan listrik karena plat dan balok dengan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh garis merah ini. Nah, sebagai catatan, baik plat tipis maupun balok ini kita asumsikan bermuatan positif. Nah, namun jika salah satunya itu bermuatan negatif, kita bisa bisa dimodifikasi dengan cara yang sama. Kemudian catatan yang kedua adalah balok ini itu bukanlah logam, di mana muatan itu tidak dapat berpindah dengan mudah.